Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas 3 saham syariah dengan dividen yang gede, fundamental yang bagus, dan valuasi yang under value yang bagus untuk investasi. Jadi buat kalian yang mau investasi dengan prinsip syariah dan mau dapat dividen yang gede, tonton video ini sampai habis karena video ini buat kalian. Nah, konten ini bakalan ada 2 part dan ini adalah part yang pertama. Nah, sebelum kita mulai, subscribe channel ini dan jangan lupa tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini. Dan jangan lupa cek produk yang gue tag di kiri bawah karena itu bisa jadi berguna buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, jadi untuk milih saham syariah terbaik yang high dividend, gue akan ambil saham-saham dari indeks JII, JII 70, dan ISSI. Yang mana JII itu adalah Jakarta Islamic Index yang berisi 30 saham syariah terbaik. JII 70 itu juga Jakarta Islamic Index yang berisi 70 saham syariah terbaik. Dan ISSI itu Indeks Saham Syariah Indonesia yang isinya semua saham syariah di Indonesia. Nah, di video ini gue bakalan ajarin kalian gimana caranya ngelihat daftar saham-saham syariah dengan pakai aplikasi Ajaib Sekuritas. Caranya itu kita buka aplikasi Ajaib, terus di bagian bawah kita klik market, terus setelah itu kita scroll ke bawah sampai kita ketemu bagian indeks saham. Terus kita klik lihat semua, dan di sini akan ada banyak indeks saham termasuk JII, dan kalau kita scroll ke bawah lagi, kita akan nemu indeks JII 70. Nah, kita klik aja ya indeks JII 70, dan di sini kita udah bisa lihat saham-saham apa aja yang ada di dalam Jakarta Islamic Index 70. Jadi dengan pakai aplikasi Ajaib ini bisa mempermudah kita dalam memilih saham syariah untuk investasi. Nah, untuk segera bisa mulai investasi di saham syariah, kalian bisa langsung install aplikasi Ajaib, langsung aja registrasi, dan kalian bisa pakai kode referral gua Todo068. Oke, sekarang langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, kita ke saham syariah yang pertama, ada saham Astra atau ASII. Astra ini saham yang udah sering banget dibahas di channel ini ya. Dia ini perusahaan konglomerasi yang bisnisnya itu banyak banget. Ada otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, properti, dan teknologi. Nah, saham Astra di tahun ini bagi dividen dengan yield itu sampai sekitaran 10%. Dan kalau kita proyeksiin untuk tahun depan dengan asumsi dividen payout ratio yang sama dengan tahun lalu sekitar 62%, kita bisa dapat dividen yield yang kurang lebih sama sekitaran 10%. Yang mana ini dividen yield yang tergolong tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan sama labanya Astra ini dalam tren yang bertumbuh dan ini bagus meskipun ada naik turunnya dan juga dengan tingkat pertumbuhan yang agak lambat di kisaran 5-8% aja per tahunnya. Nah, untuk kedepannya menurut gue ya, pertumbuhan dari bisnisnya Astra yang mencakup hampir semua sektor ekonomi di Indonesia ini akan didorong sama pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih cukup bagus untuk kedepannya. Selain labanya bertumbuh, return on equity-nya Astra ini juga bisa dijaga paling kecil itu di 10% dan rata-ratanya selama beberapa tahun terakhir itu ada di 14,5%. Dan bahkan setahun terakhir itu bisa ada di kisaran 16-17%. Ini return on equity yang bagus dan ini artinya Astra ini perusahaan yang mampu hasilkan profit yang gede sebesar 14,5% dari modal yang dia punya. Next, untuk balance sheet, Astra ini punya liabilities yang lebih gede daripada equity-nya, yang artinya utangnya gede dan modalnya belum mampu untuk ngelunasin, dan ini pertanda yang kurang bagus. Tapi untuk aset lancar, ini ternyata udah bisa ngelunasin utang jangka pendeknya. Jadi meskipun utangnya Astra ini gede, tapi dalam jangka pendek, semua utangnya ini bisa dilunasin dan ini pertanda yang bagus. Terus dari segi cash flow, free cash flow sama operating cash flow-nya Astra ini positif, yang artinya ada uang kas yang masuk ke dalam bisnisnya Astra. Dan ini bagus karena uang kas masuk ini bisa dipakai untuk investasi, untuk pertumbuhan bisnis, bisa juga buat bayar utang, dan bisa juga buat bagi dividen untuk investor. Secara valuasi, saham Astra ini dihargai di price to earnings 5,8 kali dan price to book value atau PBV 0,98 kali. Yang mana ini valuasi yang murah banget untuk emiten blue chip dengan kinerja bisnis yang bagus kayak Astra. Jadi di valuasi segini bisa jadi ini kesempatan untuk beli saham Astra di valuasi yang murah. Overall saham Astra ini saham perusahaan yang revenue sama profitnya bertumbuh, return on equity-nya tinggi, current asetnya mampu untuk ngebayar current liabilities-nya, cash flow-nya positif, valuasinya murah, dan dividennya gede. Nah, saham Astra kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, dengan estimasi pertumbuhan untuk 10 tahun ke depan itu sebesar 5% per tahun, estimasi valuasi 10 kali price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, dan return investasi 15% per tahun, harga wajarnya saham Astra itu ada di 5.900.
Jadi kalau misalnya kalian mau beli saham Astra untuk tujuan investasi jangka panjang dengan prinsip syariah, menurut gua maksimal harga belinya itu di 5.900. Next, saham yang kedua ada saham PTBA. PTBA ini perusahaan batubara dengan dividen yield yang gede. Dimana kita bisa lihat di sini kalau kita hitung dividennya dengan EPS yang terbaru, terus kita asumsiin dividen payout rasionya sama dengan tahun ini yaitu 75%, kita bisa dapat di sini kalau dividennya itu sebesar 13%, yang mana ini yield yang gede banget. Nah, dividennya yang gede ini juga dibantu sama valuasinya PTBA yang cukup menarik di 5,7 kali price to earnings dan price to book value atau PBV yang juga cukup menarik di 1,5 kali. Dalam beberapa tahun terakhir, PTBA ini revenue sama profitnya cukup fluktuatif alias ada naik turunnya. Terutama di tahun 2022 di mana ada lonjakan permintaan batubara, terus di tahun 2023 sampai 2024 permintaannya normal kembali jadi revenue sama profitnya menurun. Tapi meskipun naik turun, trennya ini cenderung bertumbuh. Nah, revenue sama profitnya yang cenderung bertumbuh ini dibantu sama kemampuan PTBA untuk terus ningkatin volume produksi dan volume penjualan batubaranya dari tahun ke tahun. Dimana kita bisa lihat di sini ya kalau trennya ini masih terus naik dan di tahun 2024 ini juga masih terus naik. Ini artinya PTBA ini mampu untuk terus ningkatin produktivitas bisnisnya dalam menghasilkan batubara. Dan kedepannya PTBA ini memang masih terus ngembangin kapasitas penjualan batubaranya dengan terus ngembangin infrastruktur logistik yaitu sistem kereta apinya. Dengan logistiknya dikembangin, harapannya mereka bisa menjual lebih banyak batubara supaya bisa mendorong pertumbuhan revenue dan profit. Nggak cuma itu aja, PTBA juga mau ngembangin bisnis energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Salah satunya dengan masuk ke bisnis pembangkit listrik tenaga surya, yang mana harapannya itu bisa jadi sumber pertumbuhan yang baru buat PTBA di masa depan dengan energi yang lebih ramah lingkungan. Dari segi profitability, return on equity-nya PTBA dalam beberapa tahun terakhir itu rata-rata sebesar 28%. Ini return on equity yang tinggi banget dan ini bagus banget, artinya bisnisnya PTBA ini bisa hasilin rata-rata 28% profit dari modal usahanya. Jadi PTBA ini bisnis yang bagus dan mampu hasilin profit yang gede dari modalnya. Bahkan ketika pandemi COVID di tahun 2020, ketika bisnis batubara ini lagi terpuruk efek dari pandemi COVID, PTBA aja ini bisa hasilin return on equity sebesar 14%. Next, untuk kondisi balance sheet, current asetnya kita bisa lihat di sini ini lebih gede daripada current liabilities, yang artinya utang jangka pendeknya udah mampu untuk dilunasin. Dan equity-nya PTBA ini masih lebih gede daripada utangnya, dan ini juga pertanda yang bagus meskipun bedanya tipis. Jadi bisa dibilang PTBA ini cukup aman dari segi kemampuan bayar utang, di mana utang-utangnya ini masih bisa dilunasin. Terus untuk kondisi cash flow, free cash flow sama operating cash flow-nya ini positif dan rutin positif dari tahun 2019, yang artinya ada uang kas masuk dari operasionalnya yang masuk ke dalam kantong perusahaan. Tapi ini trennya fluktuatif banget, di mana naik turunnya ini cukup signifikan. Nah, menurut gua ke depannya buat kalian yang mau serius investasi di saham PTBA, menurut gua mesti agak waspada dan terus up to date sama tren dari operating cash flow sama free cash flow-nya PTBA. Karena ini bisa jadi penentu berapa besar dividen yang bakalan dibagiin sama PTBA. Overall PTBA ini perusahaan yang bisnisnya bertumbuh, return on equity-nya tinggi, aset lancarnya udah mampu ngelunasin utang jangka pendeknya, operating cash flow sama free cash flow-nya positif, valuasinya murah, dan dividennya gede. Kelemahannya cuma satu, yaitu meskipun bisnisnya bertumbuh, tapi pertumbuhannya cukup fluktuatif. Nah, saham PTBA kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, dengan estimasi pertumbuhan bisnisnya PTBA itu sebesar 4% per tahun untuk 10 tahun ke depan, estimasi valuasi price to free cash flow 7 kali di tahun ke-10 nanti, dan return investasi 20% per tahun, kita dapat harga wajarnya saham PTBA itu ada di 3.000. Jadi kalau misalnya kalian mau beli saham PTBA untuk tujuan investasi, menurut gua harga beli yang bagus buat investasi itu beli di maksimal harga 3.000. Di atas harga 3.000 menurut gua kurang bagus. Next, saham yang ketiga ada saham UNTR. Saham perusahaan alat berat, pertambangan, dan konstruksi yang juga jadi distributor alat berat dengan brand Komatsu dan kendaraan dengan brand UD Trucks. UNTR ini kalau kita pakai ya EPS yang terbaru dan kita kaliin dengan dividen payout rasionya tahun ini sebesar 40%, kita dapat potensi dividen yield-nya untuk tahun depan itu sebesar 8,1%. Ini dividen yield yang termasuk besar meskipun nggak sebesar Astra sama PTBA tadi. Tapi itu juga dengan dividen payout rasio yang cuma 40%. Yang artinya sisa 60% dari labanya itu dipakai untuk investasi untuk pertumbuhan bisnis. Yang mana menurut gua itu bagus. Jadi meskipun dividennya cuma 8%, tapi potensi pertumbuhan bisnisnya UNTR ini cukup bagus buat kedepannya. Revenue sama profitnya UNTR ini terus bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan yang lumayan bagus. Ini indikasi kalau UNTR ini punya keunggulan kompetitif di industri alat berat dan dia juga masih terus ngembangin bisnisnya.
Menurut gua, dengan dividen payout ratio yang cuma 40% dan 60% sisanya itu dipakai untuk pertumbuhan bisnis, UNTR ini punya potensi pertumbuhan bisnis yang cukup bagus buat kedepannya. Selain itu, untuk return on equity, UNTR ini return on equity-nya rata-rata ada di 19,8%, jadi hampir 20%. Yang mana ini angka yang tinggi dan ini cukup bagus, artinya UNTR ini bisnis yang bisa hasilkan profit sebesar 19% dari modalnya. Next, untuk kondisi balance sheet, total equity-nya lebih gede daripada semua liabilities-nya, ini termasuk bagus, dan current asset-nya ternyata udah lebih gede daripada current liabilities, yang artinya utang jangka pendeknya juga mampu dilunasin. Jadi overall, UNTR ini bisnis yang aman dari segi utang, di mana dia mampu untuk melunasin semua utangnya. Next, untuk kondisi cash flow, operating cash flow sama free cash flow-nya ini positif dan ini bagus ya, karena artinya ada uang kas masuk dari operasional bisnisnya masuk ke dalam kantong perusahaan. Yang mana uang kas masuk ini bisa dipakai buat investasi untuk pertumbuhan bisnis, bisa juga buat bayar utang, dan bisa juga buat bagi dividen. Tapi meskipun positif dan itu bagus, trennya ini cukup fluktuatif. Jadi kita sebagai investor perlu waspada ya sama trennya, karena operating cash flow sama free cash flow ini bisa jadi penentu seberapa besar dividen yang dibagiin ke investor. Overall, sama kayak Astra dan PTBA, UNTR ini perusahaan yang revenue dan profitnya bertumbuh, return on equity-nya tinggi, aset lancarnya mampu ngelunasin utang jangka pendeknya, operating cash flow sama free cash flow-nya positif, valuasinya murah, dan dividennya juga gede. Nah, saham UNTR ini kalau harga wajarnya kita hitung dengan metode discounted cash flow, dengan estimasi pertumbuhan 4% per tahun untuk 10 tahun ke depan, estimasi price to free cash flow 5 kali untuk tahun ke-10 nanti, dan return investasi 20% per tahun dari saham UNTR, harga wajarnya saham UNTR itu ada di sekitaran 27.900 sampai 28.000. Jadi kalau misalnya kalian mau beli saham UNTR untuk investasi syariah jangka panjang, menurut gua bagusnya dibeli di harga maksimal 28.000. Oke, jadi itu dia 3 saham high dividend untuk investasi syariah part yang pertama. Stay tune terus di channel ini karena masih ada 3 saham lagi di part yang kedua. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya bisa terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan ajakan atau perintah untuk jual beli saham, jadi keputusan itu balik lagi ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.